Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kopi Cinta, podcastnya PPKN, cerdas, intelektual, terupdate dan aplikatif. Bersama saya Siti Yunda Rahmawati, dan hari ini kita kedatangan dari Ketua Umum Himpunan PPKN, Prodi PPKN IKI PGRI Pontianak. Halo Maulidi. Halo saudari. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sangat baik saya. Alhamdulillah, nampak sekali ya, fresh banget mukanya hari ini. Oke Maulidi, sekarang sibuk apa nih? Kemungkinan pada saat ini di awal kepengurusan ya seperti biasa mengurus anggota himpunan PPKN. Kalau boleh tahu, ini kan himpunan PPKN ya, organisasi yang ada di IKIP. Nah, apa sih himpunan PPKN ini? Nah, Hima PPKN adalah himpunan mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adalah sebuah wadah, sebuah organisasi untuk mewadahi seluruh mahasiswa khususnya di program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oh gitu, baik. Oke, jadi himpunan PPKN ini adalah sebuah organisasi ya? Okay. Seperti itu. Yang namanya organisasi ini kan pastinya memiliki prokja-prokja ya. Boleh disebutkan itu prokja-prokjanya apa saja? Mungkin kami saat ini membagi menjadi 3 bagian prokja. Nah, yang pertama itu adalah program kerja wajib, program kerja unggulan, dan program kerja per bidang. Nah, dari ketiga bidang itu masing-masing ada penanggung jawabnya tersendiri. Iya. Apa-apa saja itu dari program kerja wajib, per bidang gitu ya. Kalau wajib itu ada apa-apa saja tuh? Nah, program kerja wajib itu ada 3. Yang pertama itu SILA, PKWI, dan PPWNS. SILA, PKWI, dan PPWNS. Nah, SILA itu adalah silaturahmi ilmiah lingkungan akademik. Kemudian PKWI, program kemampuan wawasan ilmiah. Kemudian yang ketiga itu PPWNS, program pengenalan wawasan nilai sosial. Pastinya kegiatan ini tujuannya untuk melatih mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Jadi kan mahasiswa baru ini kan perlunya sebuah hal baru, sebuah progres baru, sebuah proses baru. Maka kami dari himpunan juga menyediakan kegiatan yang memang berbasis mahasiswa begitu. Selain itu tadi yang udah disebutkan adalah program kerja wajibnya. Kalau program kerja per bidang itu apa-apa saja tuh yang mungkin ada yang menarik? Nah, di Hima PPKN itu terdapat 6 bidang ya. Bidang yang pertama adalah bidang advokasi, yang kedua adalah bidang Jarkominfo, yang ketiga bidang kewirausahaan, yang keempat bidang minat dan bakat, yang kelima bidang kesekretariatan, dan yang terakhir adalah bidang kerohanian. Nah, pastinya dari 6 bidang ini memiliki program kerjanya masing-masing ya. Nah, dari ke-6 bidang ini mungkin ada program kerja yang menonjol yang mungkin bisa menunjukkan PPKN ini mau di internal ataupun eksternal. Itu kiranya apa tuh? Di bidang apa? Nah, itu lebih tepatnya itu di bidang Jarkominfo ya. Kepanjangan dari Jarkominfo itu tersendiri jaringan informasi dan komunikasi. Nah, Jarkominfo itu merupakan bidang yang mengupdate seluruh kegiatan yang berada di Hima PPKN, eksternal maupun internal. Juga adalah bidang yang mewadahi komunikasi dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang lain. Nah, kan udah disebut beberapa program kerja mungkin dari PPKN, dari himpunan PPKN. Nah, pastinya sebagai mahasiswa ini kita harusnya ada dharma perguruan tinggi ya. Nah, dari dalam himpunan PPKN ini pernah ikut andil atau menerapkan di pengabdian pada masyarakat gitu. Nah, untuk pengabdian di ruang lingkup masyarakat itu
berada di program kerja wajib ya. Khusus poin yang ketiga di program kerja PPNS, program pengenalan wawasan nilai sosial. Nah, pada baru-baru ini kami telah melaksanakan kegiatan PPNS di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 17 sampai 20 November kemarin. Nah, di situ kegiatan kami memang lebih diarahkan terjun langsung dalam ruang lingkup masyarakat seperti mengecat jembatan, bakti sosial, kemudian menyelenggarakan seminar yang memang ditujukan untuk guru-guru di sana. Nah, itu merupakan program kerja kami yang memang diimplementasikan untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Yang salah satunya adalah pengabdian. Masyarakat. Oke, baik. Sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu peran himpunan mahasiswa PPKN dalam mewujudkan organisasi yang kompeten. Nah, bagaimana menurut Maulidi sebagai ketua umum nih, bagaimana mewujudkan organisasi himpunan PPKN ini yang kompeten gitu? Peran Hima PPKN dalam mewujudkan organisasi yang kompeten. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kompeten. Kompeten adalah kemampuan atau kewenangan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan suatu tugas. Nah, di sini organisasi Hima PPKN yang dinaungi program studi PPKN itu sangat berperan dalam mewujudkan atau meningkatkan akreditasi kampus, dikarenakan Hima PPKN ini mempunyai tujuan-tujuan yang akan dicapai nantinya, entah itu berbasis skala daerah, nasional ataupun internasional. Maka dalam satu periode kepengurusan saya ini akan saya pacu secepat-cepatnya dan sematang-matangnya dari kepengurusan saya saat ini untuk menggapai prestasi itu, agar nama baik prodi dan kampus itu lebih dikenal luas. Seperti itu. Oh iya, Maulidi, berarti Maulidi ini asal dari Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Berarti Maulidi bukan domisilinya Pontianak ya. Kalau bukan domisili berarti Maulidi ini merantau Pontianak. Nah, pastinya sebagai mahasiswa perantauan ada suka duka selama kuliah di IKIP sini ya. Udah semester berapa? Sekarang saya semester 5. Semester 5. Nah, pastinya ada suka duka kan? Apa-apa aja tuh? Nah, bisa dijawab ini? Boleh banget. Jadi memang sebagai anak perantau ya, ini suka dan dukanya itu sangat bercampur aduk dalam satu pengalaman gitu. Yang pertama itu dari segi perkuliahan yang memang beda dengan saat saya berada di rumah, karena di sana kan masih ada orang tua atau siapapun yang bisa mengurus kita. Sekarang saat di perantauan ini mungkin hidup saya lebih ke bagaimana cara memanajemen waktu gitu. Karena di saat semester 5 mempunyai tanggung jawab sebagai ketua umum itu sangat berat bagi saya. Ada yang harus saya korbankan salah satunya, tetapi prinsip saya dua-duanya saya harus dapatkan, tidak mengorbankan salah satu dari itu. Nah, kemudian dari segi penghidupan di sini mungkin lebih ke manajemen keuangan gitu. Karena standarnya mahasiswa itu harus dengan biaya yang seminim-minimnya, tetapi dengan kehidupan yang secukup-cukupnya. Nah, itu karena kita juga saat ini kan mempunyai tanggungan sebagai anak untuk membanggakan kedua orang tua. Kita juga mempunyai tanggungan di himpunan ini sebagai ketua umum. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola segala sesuatu dari ketiga bidang tersebut, dari kehidupan, kampus maupun organisasi tersebut. Iya, betul.
Oke, sebelum menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan PPKN, Maulidi sebelumnya ini berstatuskan mahasiswa yang pernah ikut organisasi atau memang langsung jadi ketum gitu? Wah, tentunya semua itu ada tahapnya ya. Ada proses dan tahapnya ya? Ada proses dan tahap. Tidak mungkin barang itu datang secara instan. Iya. Apapun yang kita lakukan itu harus step by step, langkah demi langkah. Dari sebelum saya menjabat sebagai ketua umum, dari awal semester 2 itu saya sudah pernah ikut di organisasi yang memang bersifat kedaerahan. Eksternal ya berarti? Ya, eksternal dari kampus kita. Itu saya dibekali ilmu yang secukup-cukupnya untuk saya berada di internal yang sekarang. Nah, di himpunan ini saya menjabat ketua umum. Sebelumnya saya itu menjabat sebagai anggota biasa. Anggota biasa. Ya, tepatnya di bidang Jarkominfo pada semester 3 tahun lalu. Oke, jadi himpunan PPKN ini kan adalah wadah ataupun organisasi yang ada di prodi PPKN. Nah, apakah himpunan PPKN ini pernah melakukan kerjasama dengan prodi PPKN? Pada waktu itu kerjasama antara program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke program studi lain itu terjadi sekitar 3 minggu yang lalu ya. Itu program studi PPKN Universitas Tanjung Pura melakukan studi banding ke lab PPKN. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama antara prodi PPKN IKIP PGRI Pontianak dengan prodi PPKN Universitas Tanjung Pura. Karena di sini kami sama-sama memakai nama Pancasila dan Kewarganegaraan, maka kami bisa disebut dengan saudara tak sedara. Seperti itu. Pastinya yang namanya himpunan ini kan adalah organisasi dari prodi ya, pastinya adalah kerjasama antar prodi dan himpunan gitu. Oh iya, kalau tidak salah kemarin saya dengar info bahwa PHP 2D ini sudah diganti namanya ya. Betul? Ya, betul sekali apa yang dikatakan sudah. PHP 2D itu sekarang sudah diganti menjadi nama PPK Ormawa. Nah, kepanjangan PPK Ormawa tersendiri itu adalah Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan yang dinaungi oleh instansi. Nah, pada kepengurusan 2021-2022 itu pernah membuat proposal PPK Ormawa. Nah, pada kepengurusan itu saat tim dibentuk itu berhasil meloloskan proposal mereka sampai pada tahap administrasi. Kemudian berlanjut di tahap tes wawancara. Nah, mungkin saat itu belum rezeki kita, maka saat tes wawancara itu Hima PPKN dinyatakan tidak lolos untuk program tersebut. Berarti ya semoga kita doakan sama-sama semoga himpunan PPKN pada pengurusan Maulidi nanti lulus dalam program PPK, penguatan kapasitas Ormawa. Oke, sekian. Terima kasih untuk kesempatan dan partisipasi Maulidi pada hari ini sudah menyempatkan diri untuk datang di podcast Kopi Cinta PPKN. Mungkin ada nih harapan dan motivasi untuk adik-adik ataupun kawan-kawan ataupun masyarakat di luar, bagaimana mengajak masyarakat di luar untuk lebih mengenal PPKN ini supaya mereka yang ini nanti yang tahun depan lulus SMA dan ingin kuliah ke prodi PPKN itu. Nah, mungkin harapan saya dan rekan-rekan kepengurusan itu adalah menjadikan
program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu menjadi unggul dan unggul. Karena sesuatu hal itu harus dicoba, asam dan garamnya itu harus dirasakan agar kita tahu, agar kita mengerti tentang betapa pahitnya kehidupan ini. Tapi lama-kelamaan kita akan belajar, kita akan didewasakan oleh keadaan. Soekarno juga pernah mengatakan, berikan aku 100 orang tua maka akan kuguncangkan Gunung Semeru, katanya kan. Nah, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Semoga 10 pemuda itu adalah kita yang berdiri di tanah air bumi pertiwi ini. 10 pemuda yang akan mengubah arah bangsa ini menjadi lebih maju. Maka marilah kawan-kawan masuk di program studi pendidikan Pancasila. Di sini kawan-kawan akan ditempa hingga terbentuk dengan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan kemauan kawan-kawan sendiri. Mungkin begitu saja, Saudari Yunda. Baik teman-teman, kita akhiri untuk podcast hari ini. Saya ucap terima kasih kembali untuk Maulidi sudah datang, sudah menyempatkan diri untuk jadi narasumber pada hari ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya menyinggung hati ataupun menyakiti hati teman-teman di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.